عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Memang berganti-ganti pakaian, berganti-ganti nama, dan berganti-ganti pemain, tetapi penyakitnya tetap sama, yaitu penyakit hizbiyah. Dari zaman ikhwaniyah, ikhwanul muslimin, dengan hizbiyah ikhwaniyahnya ma'ruf, sudah sangat dikenal bagaimana ta'assubnya mereka, bagaimana taklidnya mereka, dan mereka benar-benar terbentuk sebagai hizb, benar-benar terbentuk sebagai partai, kemudian menyebar sebagai fitrah, sehingga ada yang ikut dalam partai Ikhwanul Muslimin di Mesir, ada yang sesungguhnya nggak ikut, bahkan di luar negara Mesir nggak ikut politik-politikan di Mesir, tetapi fikrahnya, pemikiran hizbiyahnya masuk ke Jaziratul Arab, masuk ke Indonesia, masuk kemana-mana. Alhamdulillah para ulama membantah pemikiran-pemikiran mereka yang menyatakan la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wala syiah, islamiyah, kata mereka. Enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah, yang penting Islam. Demikian pula ucapan mereka, nata'awun fima ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling memaklumi apa yang kita berbeda, dan kita saling membantu apa yang kita sama. Ini juga bendera mereka, bendera hizbiyah yang ditulis dalam bentuk kalimat nata'awan fima ittafaqna, kita saling membantu apa yang kita sepakati, dan kita saling toleran, saling memaklumi apa yang kita berbeda. Wa yujra ala itlaqiha, dan mereka praktekkan kalimat itu secara mutlak. Kalau saja secara khusus pada masalah-masalah tertentu mungkin bisa ada kalimat yang mirip dari para ulama, tetapi mereka mempraktekkan kalimat itu secara mutlak, walaupun berbeda Sunni dengan Syiah, tetap menyatakan kita sama-sama Islam, sama-sama berpegang dengan sunnah, sama-sama berpegang dengan kitabullah, Al-Quran, padahal jelas Qurannya berbeda, jelas sunnahnya berbeda. Zaman dulu Ikhwanul Muslimin. Kemudian dilanjutkan dengan Sururiyin, karena sudah tumbang Ikhwanul Muslimin dan sudah dalam keadaan terbongkar kedoknya, sudah terlihat belangnya, maka tidak ada yang lagi yang bangga dengan kalimat anak Ikhwanul Muslimin. Dulu masih saya menjadi talib di Libya, itu mereka bangga. Pernah kita diajak waktu itu untuk pengajian, nggak ngerti pengajian apa itu, diajak di mobil mereka, ngobrolnya membanggakan, enak kita dapat dari Ikhwan Muslimin, kita merasa bersaudara, kita merasa banyak al-muhim, ujub, bangga diri dengan ikhwannya. Tetapi alhamdulillah dengan bantahan-bantahan para ulama bahwa pemikiran mereka sesat karena mengayomi sufiyah, mengayomi pemikiran khawarij, mengayomi mu'tazilah, maka kalau kita lihat aliran ikhwaniyah ini, apa akidahnya? Tidak jelas. Kalau lihatnya Said Qutb, takfiri. Kalau lihatnya Qardawi, mu'tazili. Kalau lihatnya Hasan al-Bannanya, sufi, khasafiyah. Tapi kerangkul semua dalam satu kelompok, persaudaraan Islam, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, sama-sama muslimin. Alhamdulillah tumbang. Semakin jelas kaum muslimin paham. Sekarang malu untuk menyatakan ikhwan, oh saya bukan ikhwani, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah. Tetapi ternyata fikrah ikhwaniyah masih bersarang di pikiran mereka, sehingga mereka masih mengutarakan kalimat-kalimat yang sama, yaitu kita saling memaklumi apa yang kita berbeda, dan kita bekerja sama yang kita sama. Hanya saja bahasanya tidak seperti itu, diganti kalimat-kalimatnya, tetapi sekali tiga uang, sama saja, bahwa semua juga punya kebaikan. Mereka memang ahli bidah, tapi fihim hasanat,
mereka punya kebaikan. Bagaimanapun juga mereka punya kelebihan. Jangan kita habiskan seluruhnya. Kalau kita kritik kesalahannya, jangan lupa kita puji kebaikannya. Dan itu ketika saya munculnya rame-ramenya ketika saya duduk di tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga benar-benar saya dengar sendiri Syekh juga berbicara masalah itu karena beredarnya kalimat itu. Kata Syekh, kalau kita memperingatkan dari kesesatan mereka, kemudian kita sebutkan kebaikan mereka, hilang tahdir, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Mana makna tahdir kalau kita peringatkan nasihat dari mereka, tapi mereka punya kelebihan, tapi mereka punya kebaikan. Mana tahdir tadi? Hilang, kata Syekh rahimahullah. Karena a'azakumullah, termasuk syubhat mereka untuk menjauhkan dari ulama, bahwa para ulama itu tidak mengetahui kondisi keadaan zaman kita. Nggak tahu situasi dan kondisi, nggak tahu situasi politik, nggak paham mereka. Mereka hanya ngerti kitab-kitab saja. Kalau zaman Ikhwanul Muslimin istilahnya thaqafah. Dan saya masih ingat itu kalimat itu sering diucapkan oleh mereka. Thaqafah maksudnya wawasan. Penting. Percuma ngerti kitab sunnah kalau nggak tahu thaqafah. Ternyata pada sururiyin ada istilah fiqhul waqi'. Ada istilah fiqhul waqi'. Memahami kondisi yang terjadi. Ya mereka membawakan berbagai macam dalil-dalil yang mungkin mereka dapatkan, tetapi sesungguhnya pada kondisi-kondisi tertentu dan sesungguhnya bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi mereka jadikan kalimat itu untuk menyatakan bahwa para ulama fatwanya nggak bisa diterima. Kenapa? Mereka nggak tahu keadaan kita di sini. Yang lebih tahu itu kita. Mereka nggak ngerti fiqhul waqi'. Muncul buku-buku pentingnya fiqhul waqi'. Lihat buku-buku sandwichan. Sandwichan itu yang seharga sandwich 2 real. Mereka para ulama nyebutnya sandwichan. Buku-buku kecil-kecil, tulisan Sini, tulisan Suwayyan, tulisan Zaid al-Zaid, tulisan siapa lagi? Hampir semuanya nulis dengan kalimat yang sama tentang fiqhul waqi' dan cara mengkritik. Cara mengkritik adalah dengan cara memuji mereka. Terus fiqhul waqi' pentingnya untuk menunjukkan bahwa para ulama nggak ngerti fiqhul waqi', kita yang tahu fiqhul waqi'. Akhirnya ulama mereka bagi dua. Ada ulama yang tidak mengerti fiqhul waqi' dan ada ulama yang mengerti fiqhul waqi'. Siapa yang mengerti fiqhul waqi'? Tokoh-tokoh sururiyin sendiri. Alhamdulillah, bantahan para ulama pun banyak. Sampai tumbang pula sururiyah, ikhwaniyah, qutbiyah. Apakah berhenti fitnah hizbiyah? Tidak. Fitnah hizbiyah terus muncul dengan baju baru, dengan pakaian baru, dengan pemain baru, dengan tokoh-tokoh baru. Sehingga jangan kita terbuai dengan namanya. Dia bukan kaum muslimin, dia bukan sururiyin, dia bukan pengikutnya Muhammad Surur. Jangan terfitnah atau terbuai dengan nama dan istilah. Tapi makna hizbiyah itu apa? Kalau seseorang dalam keadaan lebih mementingkan bagaimana bisa mengayomi banyak orang, yang dipentingkan adalah kuantitas bukan kualitas. Walaupun kurang-kurang dikit, walaupun menyimpang-menyimpang dikit, walaupun beda-beda dikit, yang penting kita bersatu. Ini hizbiyah. Mulai, ini hizbiyah. Sehingga musuh mereka para hizbiyin adalah usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnah yang bernama sikap terhadap ahlul bid'ah atau tahdzir. Ini paling dibenci oleh mereka. Sehingga kalau untuk mengukur dia punya hizbiyah enggak, biasanya ketika kajian itu kelihatan gelisah. Kajiannya kok gini-gini terus, tahdzir terus. Atau dengan kalimat, emang gak ada kajian lain? Selalu ya turah. Emang selalu? Coba dihitung. Berapa kali saya ngisi di Jakarta dan berapa kali saya bicara tentang ya turah? Berapa kali kita berbicara dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, selesai di Jakarta. Dengan kitab Salus Suyuf al-As-Sinnah, selesai. Dengan kitab Aqidatus Salaf, selesai. Dengan kitab tetapi karena memang alergi, mereka tahu
Hizbiyah mereka akan tumbang dengan prinsip Ahlus Sunnah yang bernama prinsip tahdzir.